Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, pemirsa channel Widi Sisil yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah SWT. Ya, pada kesempatan kali ini, marilah sebelumnya kita mengucapkan banyak syukur atau mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan. Hingga detik ini, hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan perjuangan kita untuk bisa meraih kemuliaan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita di 10 hari yang terakhir ini, atau kita ternyata sudah masuk di 10 hari yang terakhir ini, mudah-mudahan kita semakin semangat untuk bisa sampai ke garis finish, sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Dan pastinya kita mudah-mudahan bisa meraih salah satu predikat ya dari orang yang berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, atau orang yang bertakwa, yang pastinya juga di situ selain kemudian kita nanti berharap mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, kita juga pastinya ada harapan yang lain, yaitu kita bisa terhapus dosa-dosa kita dengan kemudian kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Dan pastinya ada satu pahala yang, atau salah satu kemuliaan yang pastinya kita tidak ingin mencoba untuk bisa melewatkannya. Yaitu apa? Yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar yang pastinya kita sering mendengarkan di beberapa ceramah atau di beberapa pengajian, atau bahkan dari referensi buku yang kita baca, atau di beberapa kitab fikih puasa misalnya, atau kitab bab puasa atau bab puasa Ramadan ya, bahwa di 10 hari terakhir ini atau di penghujung bulan Ramadan ini kita semakin diberikan istilahnya semacam motivasi dari Allah, dengan kemudian dijanjikan barang siapa yang semangat untuk bisa menuju ke sampai akhir, maka akan diberikan satu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan kita senantiasa teringat, mudah-mudahan teringat dengan hadis Rasulullah ya. Jadi dengan hadis ini mudah-mudahan kita tetap semangat, yaitu apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Dan yang berikutnya adalah man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Artinya, kalau yang pertama adalah kaitannya dengan kita berpuasa Ramadan, yang kedua adalah kita senantiasa berjuang untuk bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan kita qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, dan lain sebagainya. Baik, di feed atau di materi yang berikutnya ini adalah saya akan menyampaikan tentang Lailatul Qadar, yang mana tentang Lailatul Qadar ini dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 1-5, yaitu yang mana kita bisa mengetahui bahwa apa sih kemuliaan dari malam Lailatul Qadar itu. Jadi kalau dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 khususnya di surat surat Al-Qadar untuk khusus ayat yang ketiga yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi jika kita hitung secara matematis, seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka ia akan mendapatkan pahala ibadah selama 83,4 tahun. Maka mendapat malam mulia ini selama 10 kali dalam setara dengan beribadah selama 833 tahun lebih 6 bulan. Masya Allah ya. Dan tidak hanya itu, Allah SWT tidak mengatakan setara, akan tetapi lebih baik. Maka tidak ada yang tahu jumlah pasti dari pundi-pundi pahala seorang hamba yang mendapatkan malam 1000 bulan ini, kecuali Allah SWT yang Maha Dermawan. Dan ini memang malam Lailatul Qadar ini atau Lailatul Qadar ini memang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang mana jika kita lihat usia umat-umat terdahulu yang usianya mencapai ratusan bahkan ribuan tahun, maka dapat kita simpulkan bahwa catatan amal ibadah kita akan tertinggal jauh di belakang mereka, karena lebihnya kesempatan yang diberikan Allah kepada mereka untuk beribadah.
Nah, maka dari itu Lailatul Qadar ini adalah salah satu bantuan agung dari Allah khusus untuk kita yang lemah dan berusia singkat ini, agar kita tidak kalah dengan umat Nabi Muhammad, agar kita tidak kalah dengan umat Nabi Musa ataupun umat Nabi Ibrahim sebagai permisalan misal. Nah, kemudian berikutnya apa saja sih syarat dan ketentuan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama adalah bahwa Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan saja. Dan yang kedua, sesuai dengan namanya yaitu Lailah atau Lail yang artinya adalah malam. Maka turunnya keistimewaan ini hanya di malam hari. Yang ketiga adalah beribadah di malam tersebut diutamakan sepanjang malam. Dan yang keempat adalah tidak bermaksiat lebih-lebih melakukan dosa besar. Ya, itu beberapa syarat dan ketentuannya. Artinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu ya. Dan untuk waktunya sendiri memang di 10 hari malam yang terakhir ini atau 10 hari terakhir ini banyak beberapa hadis yang menerangkan ada yang kemudian di malam-malam ganjil, tapi yang jelas Rasulullah tidak memberikan satu kepastian di tanggal berapa ataupun di hari apa Rasulullah kemudian malam Lailatul Qadar itu akan muncul. Maka wajib bagi kita untuk melakukan ibadah sepanjang malam dengan kemampuan kita, semampu kita di seluruh malam-malam Ramadan, di mana itu lebih aman untuk mendapatkannya daripada harus berspekulasi ya, memilih salah satu malam-malam ganjil tersebut ya. Jadi itu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan kemudian ibadah sepanjang malam? Nah, di sini ternyata ibadah sepanjang malam ini ternyata Rasulullah kemudian bisa memberikan sebuah solusi. Apa kemudian kita harus ibadah sepanjang malam dengan tidak tidur dan lain sebagainya? Nah, ternyata Allah bisa memberikan Rasulullah SAW memberikan solusi yang bagus buat kita semuanya agar kita mendapatkan pahala beribadah sepanjang malam dengan amalan yang amat mudah dan singkat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya, barang siapa sholat isya berjamaah, maka seakan ia sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan ia sholat sunnah sepanjang malam. Subhanallah. Jadi, ini bisa menjadi salah satu solusi agar kemudian kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya, kita berusaha di sholat isya kita tetap berjamaah dan sholat subuhnya juga berjamaah. Nah, jadi kita pastinya patut berterima kasih dengan sebesar-besarnya kepada Rasulullah yang kemudian bisa memberikan solusi buat kita semuanya. Dan pastinya kita berharap sekali lagi bahwa kita semua mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita malam Lailatul Qadar setiap tahun. Artinya ketika misalnya kok kita di bulan ini atau di bulan Ramadan ini kita kemudian kok istilahnya dengan bulan Ramadan kita seakan-akan mungkin belum mendapatkan, kita juga berharap mudah-mudahan di tahun depan di bulan Ramadan berikutnya ya kita berharap masih diberikan umur panjang dan kelak di Ramadan yang akan datang kita mudah-mudahan mendapatkannya. Yang pasti di mumpung ini kita masih ada kesempatan di 10 hari yang terakhir ini, mari kita bersama-sama untuk bisa meraihnya seperti itu. Itu saja untuk berbagi informasi pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.